YouTuber negeri jiran atau ujung Medini tidak perlu pening menyangkut urusan bahasa Melayu yang tak laku. Yang menentukan hebat tidaknya bahasa, berpengaruh atau tidaknya bahasa, bukanlah Awang Sarian. Bukan pula pemerintah Malaysia atau Dewan Bahasa. Pemerintah boleh berusaha, pada akhirnya yang menentukan adalah masyarakat. Kalau pada realitasnya, bahasa Melayu Malaysia kurang laku, ya harus diterima kenyataan pahit itu. Lewat buku-buku sekolah, bocah-bocah Malaysia memang diajari bahwa bahasa Melayu hebat, bahasa Melayu menguasai jagat raya, dan seterusnya. Ras Melayu juga dikatakan paling hebat di alam semesta. Kalau hal itu benar, bikin saja video berbahasa Melayu dan unggah ke YouTube. Judulnya pakai saja murni bahasa Melayu. Misalnya pakailah kosakata cabaran, peguam, mangsa banjir, jenayah, kedai, air kosong, basikal, cat Kuala Lumpur dan sebagainya. Kalau ilusi itu nyata, video tersebut seharusnya ditonton ratusan juta orang. Karena bahasa Melayu katanya mendunia, melampaui batas negara. Tapi kalau video itu kurang laku, ya tandanya bahasa Melayu juga kurang laku. Tandanya masyarakat Asia Tenggara, masyarakat dunia yang menggunakan bahasa Melayu tidak banyak. Karena pada dasarnya bahasa Melayu Malaysia hanya selevel bahasa daerah. Adapun bahasa Indonesia bukan hanya bahasa nasional Indonesia, tapi juga bahasa dunia. Lihat saja data pelanggan akun YouTube tokoh politik di Malaysia dan Indonesia. Begitu jelas bedanya. Ismail Sabri mengklaim bahasa Melayu dituturkan ratusan juta orang di muka bumi ini. Dia pun punya akun YouTube berbahasa Melayu. Kenapa penontonnya hanya sedikit, padahal ia adalah mantan bos alam Melayu? Apakah penduduk alam Melayu di semesta dunia ini tidak mengenal dia? Adapun tokoh-tokoh politik di Indonesia jelas berbahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Mereka menggunakan bahasa Indonesia, dan penontonnya banyak. Kenyataan ini seharusnya membangunkan kaum Melayu Malaysia dari mimpi indahnya mengenai kehebatan bahasa Melayu, kehebatan alam Melayu. Realitas itu juga sesuai dengan data mengenai bahasa yang populer di dunia versi visual kapitalis. Bahasa Indonesia termasuk dalam 10 besar bahasa terpopuler di dunia. Tak ada bahasa Melayu Malaysia dalam data itu. Selanjutnya kita lihat bahasa dalam rumpun Austronesia. Di sini pun bahasa Indonesia menjadi raja di Asia Tenggara. Penutur bahasa Melayu kalah dengan bahasa Tagalog, bahasa Sunda, bahasa Filipino, bahasa Jawa, dan bahasa Vietnam. Kaum Melayu Malaysia tak perlu menangis melihat kenyataan ini. Tidak ada gunanya berteriak setiap hari bahwa bahasa Melayu telah mendunia, atau main klaim bahasa Indonesia. Semuanya itu tidak akan mengubah keadaan. Penonton tidak peduli. Mereka hanya akan menonton konten dengan bahasa dan kosakata yang mereka kenali dan mereka sukai. Kalau Anda anak muda Malaysia yang cerdas, seharusnya bisa berpikir jernih. Kalau ingin berkarya di dunia kreatif yang melibatkan media sosial, banyak bahasa yang bisa dipilih. Orang Malaysia bisa menggunakan bahasa Mandarin, Inggris, atau Indonesia. Semua bergantung kontennya. Memilih bahasa Melayu tidak disarankan, karena akan buang-buang tenaga dan waktu. Sebab, penutur bahasa Melayu sangat kecil. Kecuali Anda memang mau bermain di segmen khusus dan sempit, yakni menyasar orang-orang yang masih fanatik mengenai budaya Melayu atau ihwal kemelayuan. Kalau masih penasaran, marilah kita lihat akun-akun media Malaysia dan Indonesia di YouTube. Media Indonesia jelas berbahasa Indonesia,
dan media Malaysia berbahasa Melayu. Ini hanya sebagai contoh saja. Jumlah pelanggannya berbeda jauh. Khusus mengenai televisi, amat jelas perkembangan televisi swasta di Indonesia jauh lebih pesat dibanding televisi swasta di Malaysia. Hal ini mempengaruhi perkembangan budaya populer di kedua negara. Memanfaatkan populasi yang besar dan bahasa Indonesia yang berjaya, banyak anak muda Indonesia yang bisa kaya raya. Dalam jagat musik dangdut, banyak sekali contoh pendatang baru yang telah sukses. Mereka melantunkan lagu dangdut berbahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Di dunia musik pop pun banyak sekali anak-anak muda yang telah sukses. Sebagian malah menciptakan lagu sendiri berbahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Begitu juga dunia lawak tunggal. Sudah puluhan anak muda yang kaya gara-gara melawak dengan menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Dan mereka berasal dari semua suku di Indonesia. Semua itu memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi bagian dari bangsa dan kebudayaan Indonesia. Pertanyaannya, apakah anak-anak Malaysia bisa masuk ke industri budaya pop Indonesia? Sangat bisa. Hal ini jauh lebih baik ketimbang setiap hari berilusi mengenai alam Melayu. Contohnya artis Baby Shima, yang lumayan digemari di Indonesia. Tentu saja untuk masuk ke budaya pop Indonesia, anak-anak muda Malaysia harus menguasai dan menghormati bahasa Indonesia, serta harus mengenal budaya Indonesia. Kalau ingin menonjolkan ilusi Melayu, tentu saja orang Indonesia akan sulit menerimanya. Kalau mereka tidak paham budaya Indonesia, apalagi masih sibuk dengan dongeng alam Melayu, orang Indonesia tidak akan mau menontonnya. Jadi, anak-anak muda Melayu Malaysia tak perlu menangis. Pilihan ada di tangan Anda. Anda bisa selamanya bermimpi bersama Awang Sarian, atau mau bangun dari tidur dan melihat realitas yang sebenarnya. Sebab, kita harus melanjutkan hidup, dan tidak bisa kembali ke zaman bahasa Melayu di masa Hang Tuah, zaman ketika Malaysia dan Indonesia belum berwujud. Terima kasih guys, sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi.